Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua peserta acara ngobras, ngobrol asik bareng Forsima. Sebelumnya makasih Kak Ara, kakak MC kita yang telah memberikan kewenangan nih kepada saya untuk melanjutkan sesi ini. Nah, seperti yang sama-sama kita rasakan atau sama-sama kita hadapi, di sekitar 2 bulan belakangan ini kan Indonesia sedang menghadapi dan berjuang menuntaskan wabah penyakit yang telah menyebar hampir di seluruh Indonesia nih teman-teman. Bahkan seluruh dunia juga berjuang. Apalagi kalau bukan wabah COVID-19. Saat ini juga pemerintah kita kan sedang berupaya keras untuk meminimalisir penyebarannya dan mengobati orang-orang yang telah terinfeksi. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat, terutama teman-teman yang masih muda ini, perlu tahu bagaimana caranya agar kita dapat berperan atau membantu dalam pemutusan rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, sejalan dengan hal tersebut, pas banget nih dengan tema sesi sharing kita untuk hari ini, yaitu pencegahan mandiri penyebab penye- pencegahan mandiri penyebaran virus COVID-19, budaya hidup sehat dan bersih. Dengan narasumber kita yang sudah bersama dengan kita juga, yaitu Ibu Dokter Mayang. Sebelum kita lanjut ke acara atau pemaparan materi, ada baiknya dulu kita kenal dengan pemateri kita pada hari ini. Boleh teman-teman sama-sama kita lihat di sini ada CV beliau. Boleh di next untuk CV beliau. Oke, nama lengkap beliau adalah Dr. Oktaviani Mayangsuri atau bisa dipanggil dengan Dr. Mayang. Beliau lahir di Jakarta 14 Oktober 1985 dan sedang bertempat tinggal atau berdomisili di Pondok Gede. Untuk mendapatkan gelar kedokteran beliau, beliau pernah menempuh jenjang pendidikan di Fakultas Kedokteran UPN Jakarta. Sebelumnya, beliau pernah bekerja di beberapa tempat nih. Pertama, beliau pernah menjadi dokter PTT Kemenkes Safe Community Arale Mamasa di Sulawesi Barat. Setelahnya juga pernah menjadi dokter penanggung jawab Poliklinik DPKP DKI, dan beliau juga menjadi dokter rumah vaksinasi Pondok Gede hingga sekarang dari 2019. Dan dalam kondisi wabah saat ini, beliau termasuk juga nih dalam tim penanganan COVID-19. Beliau menjadi dokter tim COVID-19 Prokami Bekasi. Nah, sebelum kita udah sama-sama kenal dengan pemateri kita untuk hari ini, saya ingatkan lagi untuk teknis sesi sharing, nantinya teman-teman selama pemaparan materi mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan atau beberapa yang kurang jelas. Untuk teman-teman boleh disimpan dahulu dan ada baiknya dicatat dahulu. Nanti setelah kita masuk ke sesi tanya jawab, teman-teman akan dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Nah, karena teman-teman pastinya sudah tidak sabar nih mendengarkan materi dari Dokter Mayang, langsung saja kepada Dokter Mayang. Waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin sharing sedikit ya mengenai tentang bagaimana sih pencegahan mandiri ya, secara mandiri terhadap penyebaran virus COVID-19. Ya mungkin teman-teman semua di sini udah pada tahu ya bagaimana dahsyatnya COVID-19 saat ini, gitu ya, yang memang penyebarannya sangat-sangat begitu cepat, gitu. Mungkin bisa next slide. Ya, ini update terakhir kemarin sore, sampai tadi pagi sih belum ada update yang terbaru ya. Ternyata kasus yang memang sudah diterima itu memang cukup banyak. Udah sekitar hampir 4.000 kasus ya yang terkonfirmasi positif terhadap COVID. Nah, sedangkan kasus meninggal ini ternyata lebih besar kasusnya dibandingkan dengan kasus yang sehat, yang sembuh ya dari COVID. Dan tentu dari 3.000 ini juga masih sedikit banget
artinya yang sembuh ya, yang lainnya berarti masih tetap memiliki gejala. Nah, makanya COVID ini dianggap resiko yang global yang cukup tinggi, sangat tinggi gitu. Nah, ini dari hasil pemeriksaan. Nah, sedangkan masyarakat Indonesia ini jumlahnya jauh dari itu. Ya, sekarang sudah tersebar kurang lebih hampir 34 provinsi, dinyatakan red zone semua gitu. Jadi cukup tinggi kasus yang ada di Indonesia, tapi sampel yang diperiksa belum seluruhnya gitu. Jadi hanya beberapa kasus yang beresiko maka akan diperiksa gitu. Sedangkan di dunia ya memang ini juga sangat banyak ya. Makanya disebut adalah ini pandemi ya, bukan KLB, bukan wabah, tapi ini sudah bukan epidemi ya, tapi ini sudah pandemi. Jadi artinya yang sudah menyebar hampir seluruh negara. Nah, jadi penyakit ini kelihatannya sepele, tapi ternyata ini sangat besar dampaknya sehingga menyebabkan semuanya bisa dalam keadaan berbahaya ya. Next slide. Jadi kalau teman-teman tahu mungkin udah banyak di sini yang tahu ya COVID itu apa. COVID-19 itu adalah nama suatu penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 ya. Nah, jadi ini adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Nah, ini sebenarnya virus ini udah lama gitu. Cuma dia bermutasi ya, berubah-berubah. Yang tadinya ada mungkin teman-teman kenal yang namanya SARS, MERS, itu adalah satu bagian, satu rumpun atau satu suku ya, cuma bedanya tipenya aja. Mungkin sama-sama bangsanya Indonesia tapi sukunya beda-beda dan punya wataknya yang berbeda-beda juga ya. Nah, jadi COVID-19 pun juga seperti itu ya. Ini satu suku dengan virus SARS, MERS, tapi dia sukunya saja yang berbeda. Nah, ini menyebabkan gejala yang cukup akut dan cepat ya, dan dari ringan sampai gejala yang berat. Misalnya awalnya mungkin hanya sumeng-sumeng aja, batuk pilek, demam. Nah, bisa juga sampai terjadi gagal nafas karena adanya infeksi paru yang kita sebut namanya pneumonia. Nah, pneumonia ini memang penyakit yang cukup berat. Namun belakangan penyakit COVID ini sulit untuk dideteksi. Mungkin awal-awal yang punya memiliki batuk pilek itu dicurigai adalah COVID. Tapi belakangan kasus banyak yang mengeluh dengan keluhan bagian pencernaan ataupun keluhan dengan gejala seperti demam berdarah atau penyakit tipes, maka setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata itu adalah gejala bagian dari gejala COVID. Ya, karena penyakit ini masih sangat-sangat baru sekali ditemukan, maka kita memang masih terus mempelajari dari penyakit-penyakit ini ya. Dan memang virus ini sulit untuk dikenali untuk saat ini karena ya tadi gejalanya sudah tidak spesifik lagi seperti di awal-awal. Ya, karena memang sudah dia bermutasi kembali. Jadi berbeda dengan COVID-19 memang sebelum pertama kali ditemukan. Nah, sampai ke sini ini sudah berbeda-beda, udah bermacam-macam. Bahkan yang tadinya jaraknya 1 meter bisa menularkan, sekarang menurut penelitian bisa 3 sampai 4 meter itu dia juga bisa menularkan penyakit COVID-19. Nah, ini sebenarnya virus ini bisa nyerang siapa aja sih gitu ya. Nah, ini virus ini cukup hampir semua kalangan bisa menyerang ya, bisa diserang sama COVID-19. Baik bayi, anak, lansia, ataupun ibu menyusui dan ibu hamil. Namun memang gejala yang lebih berat itu adalah pada pasien-pasien yang memiliki penyakit komorbid. Artinya punya penyakit-penyakit bawaan sebelumnya. Misalnya pasien yang memiliki penyakit asma atau penyakit diabetes atau penyakit jantung atau penyakit paru lainnya itu dia biasanya lebih mudah tertular penyakit COVID-19. Tapi bukan berarti
yang tidak memiliki gejala atau yang tidak memiliki penyakit lainnya, dia terhindar dari penyakit COVID-19. Nah, biasanya nanti dia masuk ke dalam kategori mungkin OTG atau orang tanpa gejala, gitu ya. Tapi gejalanya biasanya lebih berat pada pasien-pasien yang memiliki penyakit sebelumnya yang sudah ada ya, atau PTM, penyakit tidak menular lainnya. Gitu. Itu akan memperberat. Ya, next. Jadi penularan COVID ini ya tadi salah satunya dengan droplet ya. Droplet itu artinya dari bersin seseorang atau batuk seseorang, kemudian bersin itu akan mengenai orang yang lainnya, atau misalnya kita bersin nutup mulut kita dengan tangan atau dengan apa sapu tangan ya, kemudian nanti kita megang barang lain, nah itu penyebarannya sangat mudah sekali. Nah, kemudian nanti dari tangan kita megang gagang pintu, nanti dipegang lagi sama yang lain, kemudian nanti bisa mengenai orang lain megang lagi dan kemudian tertular ya. Kemudian kontak dekat personal itu misalnya menyentuh atau jabat tangan, ya karena tadi belum cuci tangan, kemudian kita sudah bersentuhan dengan yang lain. Nah, kemudian kita nyentuh mulut, hidung karena memang virus ini mengenai dari saluran selaput ya, selaput mukosa itu lebih mudah dia masuknya dan kontaminasi dari feses atau kotoran seseorang. Gitu ya, walaupun memang kontaminasi feses ini masih sangat jarang ya, karena artinya ya memang harus sentuhan misalnya dari makanan yang terkontaminasi dari feses seseorang tadi ya, tapi yang lebih cepat memang dari droplet ya, atau dari bersentuhan dengan sisa droplet kita kemudian tersebar ke yang lainnya, dipegang dengan yang lainnya. Next slide. Ya, ini tadi transmisi melalui droplet ya, atau percikan sekret saluran nafas. Kemudian ya ini bahayanya itu ya itu orang setiap kali satu kali dia bersin atau dia batuk, dia bisa memproduksi sampai kurang lebih 40.000 droplet ya yang akan keluar dari mulut seseorang yang diameternya sangat kecil gitu. Jadi ketika kita batuk bisa sampai kurang lebih 3.000 droplet, bicara kurang lebih sampai 3.000 droplet juga yang keluar dari mulut kita. Kalau bersin bisa sampai 40.000. Nah, jadi banyak banget ini virus yang akan ditularkan hanya dari satu orang. Makanya di sini diperlukan social distancing atau menjaga jarak antara satu sama yang lain ya, apalagi kalau bicaranya sambil menggebu-gebu gitu. Nah, itu bisa droplet yang kita keluarkan dari mulut kita bisa mengenai ke yang lainnya gitu, atau bisa juga mengenai ke tempat meja atau ke misalnya laptop atau ke handphone. Nah, nanti dari handphone dipegang sama yang lain, nanti dia akan menularkan ke yang lain. Next. Ini adalah gambaran penularan dari si COVID-19. Jadi satu kasus, satu orang yang tertular COVID-19, dia bisa menginfeksi kurang lebih 2 sampai 4 orang lainnya gitu. Jadi kalau udah ada satu yang kena, pasti dia bisa menularkan 1 sampai 2 gitu, bahkan sampai 4 orang di sekitarnya yang lainnya dia bisa menularkan, sumber penularan. Makanya ada waktu penggandaannya kurang lebih itu 4 hari. Jadi kalau sekarang 2, besoknya jadi 4, besoknya jadi 8. Nah, makanya kita sering lihat sekarang karena udah dites ya, ada rapid test, sekarang positifnya sekian, nanti 2 hari, 3 hari lagi itu sudah meningkatnya begitu cepat ya, penularannya karena tadi terjadinya begitu cepat ya, gitu. Jadi waktu penggandanya itu bisa 4 hari kurang lebih. Next. Nah, ini adalah perkiraan jumlah kasus yang terinfeksi. Ya mungkin banyak media atau share-share yang di WhatsApp mungkin kita dapat ya, atau di sosmed lainnya. Kalau misalnya COVID-19 nggak mungkin lah ngenain ke anak muda gitu ya, atau ke anak kecil. Gitu. Ternyata kasus COVID-19 ini banyak menyebabkan
juga sudah ada terlapor pada anak-anak. Dikatakan positif ya, anak-anak dikatakan positif menderita COVID-19. Jadi tidak menutup kemungkinan semuanya juga bisa tertular dari COVID-19. Jadi nggak cuma yang tua-tua aja atau yang lansia aja. Nah, ini yang memang mesti diluruskan di masyarakat ya, terutama di anak-anak muda saat ini, karena mereka banyak beranggapan COVID-19 ini hanya mengenai usia lansia. Nah, ternyata tidak ya. Dan kemudian COVID-19 ini bisa sembuh kok, gejalanya cuma ringan gitu. Ya gejalanya kasusnya mungkin bisa jadi awalnya ringan, tapi dari awal gejalanya yang ringan dia akan cepat progresifnya untuk menjadi berat. Mungkin sekarang ringan, tapi ketika kita tidak bisa mengisolasi diri, maka perjalanan penyakitnya bisa menjadi lebih berat ke depannya ya. Nah, kasus yang paling banyak ini adalah pneumonia gitu. Awalnya cuma batuk pilek saja, kemudian nanti tiba-tiba dia jadi sesak nafas. Nah, kalau sudah masuk ke tahap sesak nafas ini akan sulit untuk ditangani bila telat penanganannya. Gitu. Jadi semakin dini kita bisa meminimalisir ya gejala atau kita tertular dari penyakit, maka resiko kita tertular dari si COVID-19 ini akan semakin kecil. Ya, tapi kalau memang kita tidak bisa menjaga aturan-aturan tadi itu, maka resiko tertular penyakit COVID-19 akan menjadi lebih besar ya dampaknya. Nah, karena memang di sini penyakit yang paling bawah ya, garis yang paling bawah itu penyakit yang paling banyak case-nya itu adalah orang yang tidak terdeteksi atau tidak menunjukkan gejala. Gitu. Kenapa di awal-awal sekali Indonesia, baru satu, baru sekian pasien, 3 pasien, 4 pasien. Ya memang saat itu kita merujuknya melihatnya dari munculnya gejala yang berat gitu, yang sudah mungkin sampai kasusnya tahap pneumonia, karena memang untuk pencapaian memeriksa sampel penyakit itu tidak mudah ya, apalagi yang saat itu belum ada rapid test. Jadi baru ini kan mulai rapid test. Nah, untuk menunggu, bahkan kadang pasiennya sudah positif dulu atau sudah meninggal dulu, hasil tesnya baru keluar. Nah, itu yang memang akhirnya pencapaian kasusnya atau kasus yang kita data kasus yang kita dapatkan masih minimal gitu. Nah, jadi sebenarnya yang tidak terdeteksi ini lebih banyak dan yang resiko menyebabkan penularan. Makanya pemerintah mengajukan untuk melakukan social distancing ya, dan sekarang lebih luas lagi PSBB. Ya ini artinya tadi karena banyak kasus yang tidak terdeteksi gitu. Jadi banyak kasus yang tidak terdeteksi yang bisa dan dia juga tidak menunjukkan gejala, tapi dia bisa menular itu sekitar 86% gitu. Nah, nanti kalau memang dia sudah menunjukkan gejala gitu ya, itu belum terdeteksi juga, ya kan? Nah, nanti kalau misalnya dia sudah makin berat baru dites. Jadi ada alur-alurnya, makanya case yang kita temui misalnya di media ada sekian, itu adalah case temuan yang setelah dicek gitu. Nah, sedangkan yang nggak dicek tuh sebenarnya jauh lebih dari itu. Next. Nah, ini adalah klasifikasi ya, ada OTG, ada ODP, ada PDP. Ya, ini artinya kalau OTG itu orang tanpa gejala, tapi dia itu kalau tadi yang 86% di slide sebelumnya itu adalah orang yang memang belum terdeteksi dan dia tidak memiliki gejala dan dia menularkan ya, artinya healthy carrier gitu. Jadi di antara semua kita ini sebenarnya ada kemungkinan kita sehat tapi kita bisa menularkan ke yang lain. Nah, tapi kalau OTG ini dia orang tanpa gejala tapi dia sudah pernah pergi sebelumnya ke daerah yang terjangkit dari si COVID-19 atau dia tinggal di daerah yang ada lokal transmisinya terhadap COVID-19. Ya, artinya di Indonesia, terutama Jakarta, Bekasi, Depok itu adalah
yang sudah memiliki transmisi lokal, artinya penularan secara lokal dan kita sudah terjangkit itu. Jadinya kalau memang kita ada di situ, kita ada sekarang misalnya di Bekasi, ya bisa jadi kita ini termasuk bagian dari OTG, orang tanpa gejala, tapi kita ada di tinggal daerah yang terkonfirmasi terhadap kasus COVID-19. Nah, beda lagi kalau dengan ODP. ODP ini dia itu sudah sudah menunjukkan gejala ya. Dia sudah menunjukkan gejala dan dia gejalanya sudah cukup jelas gitu ya, terlihat, dan dia ada di negara terjangkit. Dan dia ada riwayat kontak juga dengan riwayat kontak terhadap pasien atau keluarga yang positif COVID-19. Nah, jadi ODP. Nah, ini tata laksananya ya isolasi mandiri. Ya, isolasi mandiri kalau gejalanya sedang, makin berat dibawa ke rumah sakit darurat seperti misalnya Wisma Atlet gitu ya. Tapi kalau makin berat lagi dibawanya di rumah sakit rujukan. Biasanya yang sudah sangat berat itu dia sudah perlu penanganan-penanganan khusus, misalnya dirawat di bagian ICU. Next. Ya, next. Oke. Oke. Ya, yang sebelumnya PDP ya. Tadi ada slide yang, nah ini ya, yang PDP ini adalah ya kalau memang dia sudah positif, sudah dicek, jadi ini adalah pasien dalam pengawasan. Nanti biasanya akan diobservasi kurang lebih selama 14 hari dari gejala dia dikatakan positif, diobservasi 14 hari kemudian, nanti dicek lagi sampai dinyatakan dia sembuh. Ya, ini adalah masuk pasien PDP. Ya, jadi kalau misalnya masih ringan ya tetap isolasi mandiri, misalnya self karantin ya. Nanti selanjutnya kalau memang gejalanya makin berat maka dirujuk ke rumah sakit darurat. Nanti kalau lebih berat lagi maka akan dirujuk ke rumah sakit rujukan. Next. Ya, ini cukup tahu aja ya, misalnya gejalanya seperti apa, ada gejala batuk pilek atau enggak gitu ya. Ya artinya kalau sekarang minimal ada batuk pilek, tinggal di tempat terjangkit, ya berarti bisa dikatakan dia adalah bagian dari ODP. Gitu. Nah ini adalah alur penanganannya. Kalau misalnya kita warga Bekasi ya perlu tahu penanganannya, misalnya ada masyarakat umum yang mau tahu nih status kesehatannya kayak gimana, boleh silahkan tanya ke bagian misalnya Kemenkes ya 119 gitu, atau kanal info lainnya bisa Halodoc dan sebagainya, atau boleh tanya ke saya sebagai tim COVID juga, misalnya ada gejala apa yang harus dikerjakan. Kemudian masyarakat juga boleh ya, misalnya ada pernah merasa kontak erat dengan penderita COVID, tapi dia nggak ada gejala, maka itu bisa dilakukan dengan rapid test, ya. Nanti dicek hasil rapid testnya bagaimana. Kalau rapid testnya negatif, ya tetap harus social distancing-nya tetap dikerjakan, THBS dikerjakan. Kalau positif, maka tetap di karantina juga ya di rumah, tapi sendiri harus dijaga di kamar sendiri, alat makannya, minumnya, tetap pakai masker juga di dalam rumah. Kalau gejalanya berat,
maka itu perlu dirujuk ya ke rumah sakit darurat. Nah, atau orang yang ODP. ODP di sini yang salah satunya mengalami gejala. Nah, tetap dilakukan tes juga positif apa negatif. Ya kurang lebih tata laksananya sama. Tadi kalau negatif tetap nanti dites lagi kurang lebih 10 hari. Kalau misalnya positif tetap isolasi di rumah. Nanti tergantung sambil diobservasi bagaimana gejala yang akan ditimbulkan ya, mudah-mudahan tidak memberat gitu. Nah, kemudian kalau PDP juga sama ya, rapid testnya negatif ya, dia diberikan pengobatan sesuai dengan gejala ya. Kalau positif ya dia kalau ringan tetap di rumah ya, kalau sedang dan berat itu harus diisolasi di tempat vaskes tertentu. Kemudian ini ringkasan deteksi ya. Kalau tanpa gejala tetap self monitoring ya. Ini ya, self monitoring tanpa gejala, kemudian observasi di rumah, yaitu dilihat isolasi sendiri di rumah. Makanya perlu dilakukan karantina, self karantin itu agar bisa kita memutus rantaikan penularan COVID-19. Next. Nah, ini adalah salah satu pencegahannya. Pencegahannya tadi kita udah tahu ya bagaimana dahsyatnya penularan dari penyakit COVID-19 tadi, begitu besar dampaknya. Ya sebenarnya pencegahannya cukup mudah, asalkan kita bisa mendisiplinkan diri ya masing-masing. Salah satunya dengan kita menjaga jarak, social distancing, kita harus stay at home, ini untuk memutus mata rantai penularan dari COVID-19. Ya karena tadi kita beranggapan bisa jadi semua orang di sini adalah OTG, orang tanpa gejala gitu ya. Jadi kita bisa jadi healthy carrier ya. Kelihatannya kita sehat tapi bisa jadi kita membawa virus. Nah, ataupun ya kalau yang sakit apalagi dia harus tetap di rumah ya. Jadi nggak usah panik tiba-tiba oh saya batuk pilek kemudian panik bagaimana, ya nggak usah, tetap isolasi diri. Kalau gejalanya memberat maka segera ke vaskes tertentu ya. Kemudian ya salah satunya dengan cuci tangan yang bersih dengan sabun kurang lebih 20 detik ya minimal, atau dengan hand sanitizer, gunakan masker, makan yang bernutrisi dan multivitamin. Gitu, next. Nah, ini cegah diri sendiri ya dari berbagai penyakit ya, hindari kontak secara langsung, cegah orang lain tertular dari diri kita ataupun kita tertular dari orang lain. Makan yang aman, jadi usahakan saat ini makannya yang matang-matang, hindari yang setengah matang ya, misalnya makan sushi gitu atau apa, sate ya, mungkin yang setengah matang, yang belum dimasak secara ini, karena memang pada awalnya bisa jadi penyakit ini diawali dari makanan ya, penyebaran penyakitnya, kemudian hati-hati kalau belanja di pasar atau nyentuh barang-barang yang di sekitar kita, bisa jadi itu adalah sumber penularan ya, dan sebisa mungkin kita harus lakukan desinfektan. Kalau memang tidak perlu sekali kita keluar ya sebaiknya kita di rumah, tapi kalau memang harus keluar ya kita tetap harus buka baju kita dari luar itu kalau perlu sebelum masuk rumah cuci tangannya dengan sabun atau desinfektan, kemudian buka pakaiannya dan langsung masukkan ke dalam tempat yang tertutup dan mandi gitu ya. Kita yang harus mandi agar untuk menghilangkan tadi virus-virus yang kemungkinan ada di tubuh kita atau pakaian kita. Dan satu lagi kalau memang kita memakai masker gitu ya, pakai masker, maskernya itu harus yang memang tertutup ya, gunakan masker dengan cara yang baik dan jangan sampai kita membuka masker kemudian naruhnya itu dalam keadaan terbuka. Jadi yang bagian mulutnya itu di bagian atas sehingga juga bisa menularkan ke yang lain atau terlungkup ke tempat meja gitu ya. Akhirnya masker yang tadi kita pakai bisa menularkan ke virusnya bisa mengenai meja ya, menjadi sumber penularan.
Next. Oke. Ya, ini adalah social distancing, jadi jaga jarak aman, ya minimal kan 1 sampai 2 meter ya, gitu. Tapi ya kalau bisa sejauh mungkin lah, gitu. Jadi jangan sampai ada berkerumun atau misalnya kumpul-kumpul yang memang jaraknya masih intens. Nah, ini minimal sebenarnya jarak 1 meter sampai 2 meter. Ya, jadi kalau kita apalagi kalau sudah punya gejala ya karantina diri sendiri gitu. Jadi harus bersabar diri agar tidak keluar rumah. Karena kalau memang kita tidak bisa, gejalanya makin berat nanti akan diisolasi ya, lebih nggak enak lagi diisolasi di rumah sakit. Next. Ya, ini adalah social distancing yang benar dan yang salah. Teman-teman bisa lihat ya, social distancing yang benar itu adalah yang di bawah, itu adalah ada penjarakan antara antrian, jadi antriannya memang jadi mengular, tapi memang betul-betul dijarak dan ininya warganya nurut ya, teratur ya, gitu. Ini di luar negeri nih. Nah, ini di tempat makan pun juga itu dijarakin dan semua juga pada nurut dengan aturan yang ada. Nah, ini yang gambar 2 di atas ini adalah warga ini nih ya, negara berflower nih. Ini apa namanya? Yang sebelah kanan yang lagi main itu, yang lagi olahraga itu di warga Depok yang disuruh stay at home tapi dia malah kumpul-kumpul olahraga. Itu tidak ada 1 meter ya jaraknya ya antara yang baju biru sama yang baju merah. Jadi nggak ada jaraknya 1 meter. Nah, ini tidak menerapkan social distancing. Nah, ini bisa jadi sumber penularan. Gitu. Dan yang satunya lagi ini di bulan Maret kemarin yang pada naik kereta ya masih aja nih desak-desakan. Nah, ini dia juga tidak, meskipun pakai masker ya itu tidak menerapkan social distancing. Next. Ini stay at home ya. Next. Jadi sebisa mungkin teman-teman tetap tinggal di rumah, lakukan aktivitas apa saja yang bisa kita kerjakan di rumah ya. Jadi ya, next, do activity. Jadi kalau misalnya kangen sama teman-teman, ngobrol, ngeriung, ya boleh pakai sosial media ya, misalnya pakai Zoom gitu atau WhatsApp, kita bisa ngobrol bareng. Nah, di rumah lakukan aktivitas sebanyak mungkin. Jadi jangan menganggap misalnya stay at home berarti adalah komunitas rebahan gitu. Harusnya nggak seperti itu, tetap kerjakan aktivitas fisik kita, kegiatan yang lebih bermakna, apa saja yang bisa bermanfaat, yang bisa melakukan pekerjaan dari rumah, silahkan lakukan pekerjaan dari rumah, jadi harus tetap bergerak ya, atau yang biasanya tadi nggak pernah nyuci baju gitu, ya bolehlah kita nyuci baju, itu juga akan bisa membantu membakar kalori kita. Ya apalagi nyuci bajunya kalau manual, nah itu udah olahraga tuh lumayan kalori yang terbakar. Ya, bisa melakukan olahraga gitu atau berkebun ya. Nah, yang paling penting adalah mendekatkan diri kita ya pada Allah. Nah, sehingga biar kita nggak stres gitu dengan menghadapi pandemi ini ya, kita minta maaf, minta ampun sama Allah, bertobat ya, dan berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Next. Ini adalah cuci tangan. Ya, saya rasa teman-teman semua udah pada tahu ya, langkah untuk cuci tangan minimal 20 detik, usahain dengan air mengalir, dengan sabun, setelah itu di sela-sela jari, di antara kuku-kuku, punggung tangan, kemudian dikeringkan. Jadi jangan basah kemudian kita masih pegang yang lain ya, tetap harus dikeringkan.
Kalau memang tidak ada air atau sulit kita mendapatkan air, ya bisa digantikan dengan hand sanitizer yang tentunya hand sanitizer yang sesuai dengan kualifikasi atau standar. Ya, kita pastikan gitu kalau itu hand sanitizer-nya sesuai dengan standar. Dan kemudian cucinya tetap gosokkan ke tangan minimal 20 detik juga. Next. Nah, ini adalah gizi seimbang. Jadi ya biasakan kita melakukan pola makan yang seimbang ya. Tinggalkan dulu segala macam diet-dietan yang memang tidak ada, yang belum memiliki dasar, ya bisa kita konsumsi makanan yang sesuai dengan takarannya. Karena tubuh kita ini perlu kuat untuk melawan virus. Kalau daya tahan tubuhnya baik, tentu kekebalan tubuh meningkat ya, sehingga virus mudah sulit masuk untuk masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ya komposisinya sesuai dengan WHO ya, ini adalah harus ada karbohidrat, protein, vitamin gitu, lemak dan lainnya. Jadi jangan hanya makan satu sumber makanan saja gitu. Ya artinya kalau memang kita mau mengatur kalori yang masuk ke dalam tubuh kita seimbangkan antara makanan yang masuk, input dan output yang harus dikeluarkan ya. Jadi kalau habis makan ya kita lakukan output apa setelah makan ya, sehingga tidak ada penumpukan penumpukan kalori di dalam tubuh ya, jadi kalorinya keluar. Next. Nah, ini multivitamin. Sebenarnya multivitamin banyak bisa kita dapatkan dari makanan. Ya, kalau memang anjurannya adalah vitamin C, E, A, dan zinc ya. Ini sebenarnya banyak di makanan bisa kita dapatkan. Namun untuk memboosternya bila dirasa kurang bisa ditambahkan dengan vitamin C dan vitamin E. Ya, itu bisa kita dapatkan dengan suplemen ya, minuman vitamin yang suplementasi. Next. Nah, ini adalah bijak memakai masker. Nah, jadi masker yang harus kita gunakan untuk masyarakat itu adalah masker kain ya. Masker kain ini bisa meminimalisir potensi penularan bakteri dan virus walaupun memang tidak setinggi masker bedah ataupun N95 ya. Ini adalah masker kain, ini adalah masker kain, ini N95 dan ini masker bedah. Kenapa memang tidak dipergunakan masker bedah atau masker N95? Karena ini peruntukannya adalah untuk nakes atau tenaga medis. Ya, karena memang untuk masker saat ini sangat sulit sekali didapatkan, kalaupun ada harganya sangat mahal. Jadi sebisa mungkin diutamakan untuk tenaga medis yang menangani pasien secara langsung, baik itu pasien COVID-19 ataupun pasien non-COVID-19. Ya memang sebenarnya masalahnya saat ini kalau pasien kita tahu dia adalah pasien COVID-19, ya tentu tata laksananya lebih dari itu ya. Nah, tapi ketika kita bertemu dengan pasien yang belum terdeteksi tadi COVID-19, itu yang akan riskan pada tenaga medis ya, lebih beresiko. Ya, jadi gunakan masker yang betul, harus bijak memakai masker yang betul itu ya gunakan masker kain ya, jangan pakai maskernya seperti ini, makanya penyakitnya jadi banyak ya di Amerika ya. Bukan karena Batman, tapi ya memang cara pemakaian maskernya ini nggak benar nih yang kayak gini. Ya artinya kalau pakai masker, mulut dan hidung harus tertutup. Banyak yang dijumpai pakai masker, misalnya dagunya yang tertutup, hidung dan mulutnya tidak tertutup. Itu adalah cara penggunaan masker yang salah. Dan masker, kalau masker kain bisa dipakai per 4 jam dan itu bisa di reuse, ya, artinya bisa dicuci ulang dan kemudian dipakai lagi. Next.
Ya, ini adalah terakhir. Jadi take home message-nya adalah kita harus meningkatkan kekebalan tubuh, melindungi diri dari tubuh kita sebagai dari virus dan sebagai sumber penularan, karena kita tidak pernah tahu apakah kita sebagai healthy carrier atau bukan. Ya, maka kita harus menerapkan pertama itu adalah social distancing, kemudian lakukan PHBS, ya, perilaku hidup bersih dan sehat, dengan sering-sering cuci tangan dengan sabun sebisa mungkin, ya. Kalau misalnya di rumah saya rasa sih akan banyak air dan sabun, ya. Jadi hand sanitizer ya nggak usah berburu hand sanitizer, itu kalau memang kita sulit mendapatkan air, misalnya dalam perjalanan. Tapi kan kita lagi PSBB nih, misalnya stay at home, jadi ya pasti banyak air ya. Jadi sebisa mungkin sering mungkin kita menggunakan mencuci tangan kurang lebih 20 detik dengan sabun, air mengalir dan kemudian dikeringkan, dan kemudian jangan sering-sering mengusap hidung ataupun mulut dengan tangan, dan kemudian jaga yang suka begadang mungkin sebaiknya hindari untuk begadang, ya, atur waktu tidur sebaik mungkin sehingga tidak menurunkan imunitas tubuh. Yang kemudian makan makanan yang memang bergizi, ya. Kalau bisa kurangi makan makanan yang junk food ataupun makanan-makanan yang apa ya, yang cepat saji ya, yang cepat saji, misalnya yang MSG gitu, yang penuh MSG dan lain-lain. Jadi usahakan makan yang sehat, utamakan makanan bersumber protein hewani ya, seperti ikan dan sebagainya. Itu sangat bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, jadi ya mungkin terlepas dari teror virus ya, sebenarnya kita setiap hari juga dibayangi dengan takdir kematian. Jadi pemikiran yang paling bijak adalah sebelum mati sudahkah kita hidupnya penuh dengan manfaat atau tidak. Jadi jangan sampai diri-diri kita ini adalah bagian dari sumber penularan yang merugikan orang lain. Ya, itu pesan saya. Ya mungkin sekian, mohon maaf bila ada kekurangan, ya silahkan kalau memang ada yang mau ditanyakan. Oke, wah makasih banyak nih Dok atas materi yang sungguh luar biasa, lengkap banget, dan pastinya udah ngebuka wawasan kita-kita nih sebagai masyarakat Indonesia. Nah, kayaknya nih Dok, ada beberapa teman-teman yang masih penasaran terkait materi ini. Saya akan langsung aja buka sesi tanya jawab, di mana teman-teman boleh kirimkan pesan di aplikasi ini, saya ingin bertanya, nanti kami dari panitia akan memilih mana yang akan diperbolehkan untuk bertanya. Nah, udah masuk nih. Yang pertama ada penanya kita bernama Ardi Muhammad. Boleh kepada Kak Ardi, boleh perkenalkan diri dulu dan silakan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ardi. Saya tinggal di Mangunjaya. Nah, yang saya mau tanyakan, saya itu tinggal di Mangunjaya, Bekasi, dan tidak jauh dari tempat pemakaman korban COVID-19. Dan yang mau saya tanyakan, apakah virus itu akan mati apabila yang ditumpangi virus tersebut sudah tidak bernyawa lagi? Itu saja. Oke, jadi pertanyaan dari Kak Ardi ini, apakah pasien yang telah meninggal dan dimakamkan di tempat pemakaman masih bisa menyebarkan virus gitu Dok? Silakan Dokter. Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya jelaskan ya. Jadi virus ini akan hidup pada inang yang hidup. Jadi kalau memang si inang ini sudah mati, maka virusnya pun juga akan mati. Kalau memang tidak ada transfer lainnya. Nah, jadi pada jenazah COVID-19 sebenarnya dia sudah tidak menularkan lagi ya. Dia tidak menularkan lagi karena jenazahnya sudah mati gitu, nggak hidup lagi. Jadi virusnya mau nggak mau dia juga akan mati sebenarnya. Ya kecuali ketika penanganan jenazahnya ketika dia sebelum meninggal, kemudian dia
saat dikafani, nah dikafani kemudian langsung diserahkan ke keluarga. Dan jadi si virusnya tadi kan bisa menetap misalnya kayak di kain untuk beberapa jam. Nah, kemudian itu dipegang sama keluarga kain kafannya tadi. Nah, itu yang bisa menularkan. Ya, tapi kan saat ini kan sudah ada protap untuk bagaimana cara agar memang jenazah itu tidak menjadi sumber penularan ya. Nah, jadi jenazahnya sendiri sih tidak menularkan kecuali kalau penanganan protapnya tadi yang tidak betul. Makanya pada jenazah COVID-19 itu dari rumah sakit sudah dirapikan gitu ya. Jadi sudah dimandikan, kemudian sudah dikafani, dilapisi lagi dengan plastik, dikafani, dibungkus lagi. Nah, itu ya sudah, kalau seperti itu sudah aman, insya Allah. Ya, kemudian dimakamkan juga dalam ya, kuburnya juga dalam. Jadi itu sudah bukan sumber penularan lagi. Jadi saya rasa sih nggak perlu khawatir ya sampai sejauh itu. Yang khawatir ya tadi, yang hidup sama hidup ini, ya makanya jangan jadi sumber penularan antara satu sama yang lain gitu. Sama-sama sehat tapi bukan berarti dia tidak membawa virus atau kita membawa virus. Mungkin begitu. Oh iya dok, tadi kan ada disebutkan nih dok, kalau virus itu hidup di inang yang hidup. Kalau boleh tahu inang ya dok? Ya, inang itu artinya hostnya. Jadi yang tuan rumahnya gitu ya. Jadi kayak misalnya si A itu adalah inang. Misalnya manusia A gitu, dia tertular si COVID-19, ya si A itu adalah inang bagi si virus tadi. Oke, begitu. Gimana Kak Ardi, udah terjawab ya? Jadi kalau A-nya udah meninggal, ya udah virusnya nggak bisa lagi hidup di situ. Oh iya. Iya. Oke, saya rasa udah terjawab. Nah, pertanyaan kedua dari Kak Bobby. Untuk Kak Bobby, silakan diperkenalkan diri dan menanyakan pertanyaannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobby dari Tridaya Sakti, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kak, mau nanya. Ini kan rumah saya kan di Tridaya Sakti Blok D. Nah, itu 2 blok dari rumah saya kan ada PDP, pasien dalam perawatan seperti itu ya Kak. Nah si korbannya ini kan yang positif si ini kan udah di rumah sakit, udah dirawat di rumah sakit, diisolasi di rumah sakit. Nah, apakah si COVID-nya ini menular ke keluarganya langsung ke keluarganya yang ada di rumah si korban si COVID-nya ini bisa nular ke tetangganya atau tidak ya Kak? Demikian seperti itu. Oke, jadi pertanyaan dari Kak Bobby, kalau dirangkum itu apakah pasien PDP atau pasien dalam pemantauan ini bisa menularkan ke keluarga dan tetangga? Gimana tuh dok? Ya, jadi si keluarganya tadi ya, dalam satu keluarga ada yang positif sudah dirawat dan keluarganya ini adalah bagian dari ODP. Ya, kalau memang dia tidak harusnya dicek ya, harusnya dicek dulu positif atau negatif. Kalaupun positif, keluarganya tadi tetap stay at home, diisolasi kurang lebih 14 hari ke depan sampai diobservasi gejalanya ada muncul gejala atau tidak. Kalau gejalanya berat maka dia harus dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau gejalanya tidak memberat seperti itu saja, dia masih baik ya dia tetap di rumah. Nah, bagaimana bisa menularkan tetangga di lingkungan sekitar atau tidak? Ya tentu bisa saja. Ya makanya tadi harus stay at home. Ya, baik yang tadi keluarga yang positif COVID-19 dan warga lainnya juga jangan dekat-dekat rumahnya atau jangan keluar dari rumah karena kita juga nggak tahu loh. Misalnya tetangga itu yang ketahuan, itu karena banyak yang tidak ketahuan kasusnya yang bisa jadi sumber penularan gitu, atau bahkan bisa juga kita sendiri positif
Cuma memang kita tidak menunjukkan gejala dan kita belum dites, jadi belum bisa dinyatakan kita adalah positif COVID-19. Nah, makanya dari semua pihak diharapkan semuanya bisa menjaga diri, menahan diri agar tetap ada di rumah sehingga tadi memutus mata rantai. Jadi kalau memang misal setelah 14 hari dia tidak menunjukkan gejala, ya bisa dinyatakan dia adalah sembuh ya kalau memang tadi hasilnya positif. Tapi kalau misalnya hasilnya negatif, ya sudah berarti dia memang tidak tertular meskipun satu keluarga. Gitu. Jelas ya, Pak? Ya, jelas Kak. Terima kasih banyak. Ya. Iya, udah untuk pertanyaan kedua, kayaknya udah terjawab. Nah, untuk pertanyaan ketiga, ada penanya titipan dari peserta. Jadi, gini nih dok, dia mau bertanya, Dok, Afwan, saya mau bertanya tentang ciri-ciri COVID-19 ini. Banyak sekali orang-orang yang tidak mempunyai ciri-ciri tersebut, tapi bisa positif hasilnya. Nah, untuk gejala badan suhunya mencapai 38 derajat Celcius, dan dalam sehari itu dia paginya bisa biasa aja suhunya, tapi di malam hari beliau tuh panas tinggi. Apa yang harus ditindaklanjutkan kepada orang tersebut? Lalu untuk virus tersebut emang benar ya dok, sekarang bisa menularnya lewat udara, bukan dari orang lain. Gitu dok pertanyaannya. Silakan dok. Ya, jadi ya itu tadi ya, karena gejala COVID-19 ini adalah virus baru dan memang masih dalam terus tahap pengkajian, jadi hitungannya baik dokter, dokter spesialis, ataupun dokter profesor sekalipun, kita hitungannya ini masih kelas 1 gitu ya, masih mempelajari ini virusnya tuh bagaimana sih sebenarnya. Yang awalnya kita bilang gejalanya hanya diawali dengan batuk pilek karena dia menyerang dari sistem pernafasan, tapi belakangan ini ditemukan banyak pasien yang mengeluhkan gejala awalnya itu adalah sebatas gejalanya itu gejala pencernaan, misalnya nyeri perut gitu, atau mirip-mirip gejala tifoid atau tipes atau gejala DBD. Ya. Jadi ya memang ini sulit untuk didiagnosis untuk saat ini. Makanya satu-satunya untuk memutus mata rantai tadi adalah dengan stay at home tadi. Ya agar sama-sama semuanya serentak selama 2 minggu itu kita di rumah sehingga memutus mata rantai penularan tadi. Jadi bareng-bareng, jadi nggak bisa satu keluarga dia stay at home, nanti keluarga yang lain enggak, nanti yang satunya enggak juga gitu. Artinya sama aja itu jadi sumber penularan. Nah, kalau misalnya yang airborne disease itu ditularkan lewat udara, ya menurut penelitian itu juga sudah ada. Jadi tidak hanya sebatas dari hembusan ludah atau droplet, tapi bisa juga dengan airborne disease. Walaupun memang ini belum spesifik. Ya memang tadi kayak penelitian terbaru tadi, virusnya ini bisa terbang mencapai 4 meter. Makanya jarak minimal itu adalah 1 sampai 2 meter. Kita harus menjaga jarak. Jelas ya? Oke. Ya, saya rasa udah cukup jelas jawabannya. Nah, untuk penanya selanjutnya dipersilakan untuk kembali mengajukan pertanyaan atau dengan mengirim pesan di aplikasi ini. Oke, ditunggu sebentar. Oh, oke. Ada nih dok, dari penanya yang nitip pertanyaan ke moderator. Jadi dia bertanya, dok, ya, kan kita dianjurkan untuk selama masa wabah ini untuk melakukan untuk berjemur di pagi hari. Ada nggak sih dok waktu-waktu yang direkomendasikan, waktu terbaik untuk dilakukan berjemur itu sendiri? Dan juga ada beberapa orang nih dok yang mengalami efek yang tidak baik saat dia telah berjemur, kayak ada yang merah-merah atau ada yang merasa kayak ada ruam di badannya. Kalau kayak gitu harusnya bagaimana tuh dok? Ya untuk berjemur ya matahari ya, ini memang banyak kontradiksi ya. Ini diperbolehkan karena matahari adalah vitamin D, sumber vitamin D
yang bagus untuk tubuh, tapi memang perlu diperhatikan kaidah-kaidah khusus ya. Kaidah-kaidahnya misalnya harus dilakukan di jam-jam 8 sampai jam 10 pagi, itu lamanya sekitar kurang lebih 10 sampai 15 menit aja, nggak boleh lebih dari itu, ya, dengan paparan kulit secara langsung. Jadi ya tetap harus disisipkan social distancing-nya. Sekarang banyak orang yang nyari matahari di antara jam 8 sampai 10 pagi, kemudian akhirnya jadi ngeriung di satu tempat ya. Jadi nggak jadi social distancing, jadi ngerumpi di situ. Harus ada social distancing ya, misalnya di halaman rumah aja cari mataharinya antara jam itu, atau di sore hari ya, di sore hari di jam 3, jam 4 itu boleh sekitar 15 menit. Jadi tidak lebih dari itu. Kalau misalnya ada yang efek samping bikin ruam atau sebagainya, ya itu tadi bisa jadi dia berjemurnya lebih dari itu dan di waktu-waktu di luar waktu yang telah ditetapkan. Atau memang dia memiliki penyakit, misalnya yang penyakit autoimun, penyakit lupus ya, dia tidak bisa terkena virus, tidak bisa terkena sinar matahari secara langsung. Nah, berarti Dok, untuk yang orang-orang yang tidak bisa terkena matahari langsung itu, jadi yang disarankan untuk mereka apa nih, Dok? Yaitu ada terapi khusus ya untuk penyakit-penyakit autoimun, nanti biasanya diberikan dengan vitamin D dosis tinggi. Oke. Baiklah. Selanjutnya ada pertanyaan lagi untuk teman-teman, bisa langsung kirimkan chat aja di Zoom. Nah, ada nih Dok. Selanjutnya ada penanya kita, Kak Nur Amalita. Kepada Kak Nur Amalita, boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu dan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amalita Syafira dari Jakarta Timur. Pertanyaannya, kenapa di Indonesia tingkat penyebarannya semakin hari semakin naik, sementara di negara lain, bahkan dari negara asalnya sendiri, virus COVID-19 ini tuh semakin membaik. Menurut dokter, apa sih yang harus diperbaiki dari negara kita ini dalam menangani kasus ini? Udah, Kak. Oke, silakan Dok, langsung. Nanyanya politis ini ya. Artinya kompleks ya, negara lagi. Ya pertama kita harus lihat background dari negara Indonesia ya. Backgroundnya itu adalah Indonesia adalah negara berkembang. Berbeda dengan di Wuhan, Cina. Mereka itu hitungannya mereka walaupun banyak penduduk gitu ya, tapi termasuk negara yang maju ya. Dalam waktu 7 hari bisa bangun langsung rumah sakit dan perlengkapan APD dan sebagainya semua mereka tersedia. Artinya dari SDM, SDA-nya gitu ya, finansialnya mereka punya. Nah, sedangkan di Indonesia pertama ya tadi kita negara berkembang di mana penduduknya banyak, kepatuhan dari masyarakatnya masih sangat minim terhadap pemerintah, dan penanganan memang di awal sekali gitu ya, kita memang belum ada pencegahan di awal gitu ya. Jadi memang begitu ada positif baru kita melakukan penanganan. Dan koordinasinya memang masih sangat dikatakan masih sangat kurang sih sebenarnya gitu. Tapi di lain itu pemerintah tidak bisa bekerja tanpa bantuan dari masyarakat atau kerjasama dari masyarakat semua ya. Kita tidak bisa mengembalikan di Indonesia seperti di awal lagi karena kejadiannya sekarang sudah seperti ini, gejalanya sudah memberat, di mana tenaga kesehatan kita minim, kemudian alat pelindung diri bagi nakes juga minim, di mana harganya yang melambung tinggi sehingga itu menjadi salah satu kesulitan untuk nakes bekerja ya, dan koordinasi dari nakes dan pemerintah itu memang masih ada miss. Nah itu yang memang perlu diperhatikan. Nah tapi
ini semua bisa diperbaiki kalau memang semua masyarakat bisa saling tolong-menolong gitu. Saling ikut bergerak, minimal stay at home, dan kemudian mengkampanyekan stay at home tadi, menerapkan PHBS dan social distancing. Jangan sampai ada masyarakat, kita sudah melakukan stay at home, tapi misalnya sekolah diliburkan, pekerjaan diliburkan, tapi di rumah semua pada kumpul-kumpul misalnya. Yang anak-anak pada main bola atau pada main sepedaan, kumpul-kumpul bareng-bareng, ya. Nah itu sama saja, itu tidak membantu pemerintah dalam mencegah penularan penyakit. Kalau yang tadi kan ada ya di gambar slide tadi, yang social distancing, yang masih ada warga yang main olahraga, masih ada yang di kereta masih berdesak-desakan gitu, berbeda dengan negara-negara yang lainnya. Nah, ini sama halnya kayak seperti Italia ya. Mungkin teman-teman tahu yang di Italia pemerintahnya siap untuk melockdown negaranya, tapi masyarakatnya terutama anak-anak mudanya masih senang nongkrong di kafe dan sebagainya. Nah, makanya penyakitnya banyak menyebar luas dan banyak di situ yang di Wuhan kita lihat itu adalah usia kebanyakan di atas 50 tahun, tapi yang di Italia usia anak muda itu banyak yang tertular virus COVID-19. Tadi karena anak mudanya sulit untuk diarahkan ya mengikuti aturan dari pemerintah. Nah, semoga sih masyarakat di Indonesia, terutama khususnya di DKI, Bekasi ya, Jabodetabek yang sudah red zone ini cepat sadar gitu ya, sehingga bisa memutus mata rantai penularan tadi. Intinya kita sebagai masyarakat harus bantu ya dok untuk tetap disiplin, untuk menjaga diri agar ya terutama stay at home. Ya minimal pakai masker juga gitu ya, harus kemana-mana harus pakai masker, tangannya kalau bisa dialasi juga dengan sarung tangan dan sebagainya sehingga mengurangi kontaminasi. Belum lama saya ada pasien juga di tempat saya gitu ya, disuruh pakai masker, kemudian pasiennya malah ngambuk ya. Waduh. Terima disuruh pakai masker. Ada juga yang harus misalnya protapnya harus dicek dulu temperaturnya sebelum masuk ke vaskes, tapi pasiennya menolak gitu. Apa-apa nih pakai dicek-cek gitu. Saya sehat kok gitu. Nah, jadi stigma-stigma tadi karena misalnya gini, masyarakat di kita sepertinya mungkin tadi kayak Pak siapa yang tadi tetangganya ya positif masih menganggap COVID-19 itu adalah penyakit yang memang yang membuat stigma masyarakat takut ya, menjadi takut gitu. Jadi biar dia tidak dikatakan dia adalah positif COVID-19, makanya dia menganggap dirinya sehat dan dia tidak mau di temperatur. Padahal itu adalah bagian dari penolakan, artinya menyulitkan nakes dalam menerapkan tadi protap-protap yang harus memang dikerjakan. Ya, saya harap sih semuanya yang ada di sini bisa mengedukasi ya teman-teman semuanya gitu, baik keluarganya, teman-temannya biar bisa mau gitu. Misalnya pakai masker, ikut aturan yang udah ada. Kalau memang berobat, ikut juga protap-protap yang dilakukan di tempat vaskes tertentu. Oke. Ya sih dok, saya yakin juga nih teman-teman di sini peserta setelah mendengar materi dari Dokter Mayang pasti kita udah paham dan kita pasti lebih aware lagi, lebih waspada lagi, dan kita membantu buat menyebarkan informasi ini ke orang-orang sekitar. Nah, lanjut nih, ada pertanyaan selanjutnya dok dari Kak Furkon. Kepada Kak Furkon, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dok. Waalaikumsalam. Ingin bertanya, apakah disinfektan ke orang itu boleh atau enggak? Apakah efektif juga, Bu? Itu aja, dok. Iya, efektif nggak ya dok disinfektan yang ke manusia itu dok? Silakan dok. Ya beda ya. Jadi teman-teman harus bisa bedakan mana yang namanya antiseptik, mana yang desinfektan. Antiseptik itu adalah untuk
manusia ya, untuk kita misalnya cuci tangan atau yang pakai hand sanitizer itu adalah bagian dari antiseptik. Jadi untuk manusia pakainya antiseptik. Tapi kalau untuk desinfektan itu penggunaannya ditujukan untuk benda mati. Jadi bukan disemprotkan ke manusia. Tuh ya. Oke. Berarti yang ada bilik-bilik disinfektan di tempat umum gitu, Dok? Gimana ya, Dok? Ya, sebenarnya itu sih tidak direkomendasikan ya. Oh. Apakah berbahaya, Dok, kalau memang sering disemprot gitu? Ya berbahaya ya kalau memang ya, terhirup sama kita desinfektannya, atau misalnya kena ke tangan kita kemudian nanti kita mengusapkan ke muka ya, atau misalnya kita lupa cuci tangan, kita makan ya artinya kita desinfektannya kemakan. Oh, siap-siap, Dok. Ya, jadi sebaiknya sih kalaupun misalnya mau mendesinfektan ya barang-barangnya yang didesinfektan, bukan kitanya. Misalnya kalau pakai jaket, pakai gaun gitu ya, atau punya tas, punya apa bawa barang minuman, nah itu yang didesinfektan yang itu, kitanya yang enggak. Siap, Dok. Terima kasih. Iya, jadi pertanyaannya udah terjawab ya. Nah, kayaknya antusias teman-teman nih lagi banyak banget nih, Dok, yang penasaran, ingin bertanya. Sini ada lagi teman kita dari Kak Lailu Tanzilu. Boleh Kak Lailu Tanzilu, silakan perkenalkan diri dahulu. Iya. Halo, Kak Lailu? Wah, kayaknya Kak Lailu sedang tidak standby mungkin. Nanti Beliau kita ini diketik, Kak. Oh. Di grup chat. Oke. Mungkin selama kita nunggu pertanyaan dari Kak Lailu, kita ke Kak Faradila dulu aja. Untuk Kak Faradila, oh ada nih. Maaf sebentar, Kak Lailu dulu ya ini. Kak Lailu, pertanyaannya adalah, Kak, kira-kira berapa lamakah pandemik ini akan berlangsung? Dan apakah ada kemungkinan adanya gelombang kedua? Jika iya, bagaimana nih mencegahnya? Gitu, Dok. Pertanyaannya, Dok. Ya, pandemi ini bisa diperkirakan paling cepat 3 bulan sampai 6 bulan ya. Dan kemungkinan bisa sampai 1 atau 2 tahun ke depan. Gitu. Jadi ini tergantung tadi kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat. Gitu. Jadi terapkan hidup PHBS, social distancing, nah sehingga kita cepat memutus mata rantai penularan ini. Jadi kalau memang kita tidak bisa melakukan itu, ya kemungkinan besar pandemi ini akan terus berlangsung. Gitu. Jangan sampai ya, Dok ya. Ya. Kayaknya pertanyaan udah terjawab. Kita langsung aja ke Kak Faradila. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradila dari Kota Bekasi. Pertanyaan saya, saat ini bagaimana perkembangan vaksin penyembuhan COVID-19? Terima kasih. Wah, ke vaksin nih, Dok. Gimana perkembangan vaksin COVID-19 sampai sekarang ini? Ya, untuk sejauh ini ya, COVID-19 ini belum ditemukan obat yang spesifik.
pertama. Jadi pengobatan pada pasien-pasien COVID-19 ini sebatas gejala simptomatik. Misal kalau dia tadi menunjukkan gejala batuk pilek, diberikan obat simptomnya, atau kalau dia terkena pneumonia maka diberikan obat antibiotik dan simptom dari pneumonianya, gejalanya kalau dia sesak nafas, gagal nafas, sulit bernafas, maka harus diintubasi atau dimasukkan alat bantu nafas ya yang dari mulut. Ya, dan untuk vaksinasinya sendiri ya karena memang virusnya baru ditemukan, jadi vaksinnya masih terus diteliti. Karena untuk membuat satu jenis vaksin ini memerlukan waktu yang cukup lama gitu. Rata-rata vaksinasi itu yang sudah ada saat ini itu dibuatnya kurang lebih sekitar 10 tahun sampai 20 tahun. Ya, jadi cukup panjang ya. Nah, mudah-mudahan untuk virus COVID-19 ini cepat segera ditemukan vaksinasinya, maka akan lebih mudah untuk dikendalikan penyakitnya gitu. Jadi untuk sementara kalau memang untuk menjaga daya tahan tubuhnya atau mencegah dari penyakit lainnya bisa dilakukan direkomendasikan untuk dewasa, anak dan dewasa dilakukan vaksinasi pneumonia sama vaksinasi influenza. Kenapa? Karena pada vaksin influenza ketika seseorang kena flu, batuk pilek ya, maka silia yang ada di hidung seseorang akan rusak sehingga mudah untuk masuk virus lainnya termasuk COVID-19. Makanya vaksin influenza cukup bermanfaat meskipun tidak mencegah secara tidak langsung ya, ataupun juga vaksinasi pneumonia. Vaksin pneumonia ini karena COVID-19 juga bisa menyebabkan radang paru atau pneumonia, maka vaksin pneumonia ini bisa untuk mencegah seseorang dari tertularnya penyakit pneumonia. Jadi kalau kita kena pneumonia, radang paru dari bakteri, maka virus COVID-19 pun juga mudah masuk menginfeksi orang tersebut. Saya rasa seperti itu. Oke, gimana Kak Faradila? Sudah terjawab? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Dok. Dari Kak Aryo Raga. Kak Aryo Raga, silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Dok, nama saya Arif Andi Raga. Saya domisilinya Bekasi. Saya ingin bertanya, apakah virus COVID-19 ini dapat menyebar melalui makanan, Dok? Misalnya para pedagang keliling yang menjual makanan, apakah dapat menularkannya kepada para pembelinya lewat makanan, Dok? Sekian, Dok. Terima kasih. Ya, langsung silakan, Dok. Ya, secara tidak langsung bisa menularkan ya. Misalnya dari beli tempat makanan, nanti ada sendoknya kalau si penjualnya tadi dia positif atau carrier si COVID-19, dia batuk, kemudian tangannya tadi nutup mulutnya, kemudian mengenakan ke sendoknya, ya, kemudian disajikan ke kita, kemudian kita pegang sendoknya, ya itu bisa menularkan, gitu. Kalau dari makanannya sendiri juga itu bisa, tapi tidak secara langsung sih, kalau dari makanannya langsung ya, gitu. Karena makanan tadi kan sudah diproses dengan pemanasan dan sebagainya, gitu. Kecuali kalau tadi makanan-makanan mentah, yaitu bisa memungkinkan tertular. Oke, begitu. Apakah sudah terjawab? Sudah, Kak. Terima kasih, Dok. Oke, iya. Lanjut ke penanya selanjutnya dari Kak apa nih? Dari kakak yang tidak ada namanya, adanya nomor HP-nya aja. Silakan untuk operator boleh di-on-in. Sudah on.
Ya, boleh langsung perkenalkan diri dan tolong sampaikan pertanyaannya. Oh, mungkin skip aja Kak ya? Oh, oke. Iya. Mungkin Halo, orang Assalamualaikum. Oh, udah. orangnya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi. Nggak ada di itu kan nama saya. Ya, boleh Kak pertanyaannya langsung. Pertanyaan ini, apakah antibiotik efektif yang mencegah dalam mengenai COVID-19 ini? Terima kasih. Oh, oke. Ada nggak dok antibiotik untuk pencegahan penyakit ini? Ya, kita tahu ya COVID-19 ini dia dari virus ya. Jadi kalau virus ini bukan pengobatannya dengan antibiotik. Antibiotik ini untuk bakteri, antibakteri. Ya, jadi yang tadi seperti saya udah katakan sebelumnya, belum ada obat spesifik terhadap virus COVID-19. Jadi sejauh ini baru diberikan obat-obat yang untuk meredakan simptom atau gejala-gejala yang dimunculkan atau gejala penyerta lainnya. Misalnya kayak radang paru, pneumonia-nya ya diobati dengan antibiotik untuk pneumonia gitu, meskipun itu tidak spesifik terhadap COVID-19. Gitu. Oke, berarti penggunaan antibiotik tidak tepat ya dok untuk penyakit ini karena ini disebabkan oleh virus. Tuh. Oke, penanya Jadi selanjutnya. cuma sebatas gejala yang ditunjukkan ya. Jadi kalau dianya ada demam tinggi, ya kasihnya paracetamol. Kalau ada radang parunya, ya kita berikan antibiotiknya gitu. Kalau dia ada batuk pileknya, diberikan obat untuk meredakan batuknya dan pileknya, ya, seperti itu. Dan ditambah dengan vitamin-vitamin dosis tinggi, kayak vitamin C, vitamin D, dan sebagainya. Gitu. Oke, untuk Jadi kakak penanya. pencegahan itu lebih mudah ya. Ketika kalau dia sudah tertular penyakitnya. Karena gejalanya cepat banget. Sekarang dia batuk pilek, bisa jadi 1-2 hari ke depan dia bisa langsung masuk ke tahap sesak nafas. Nah, sehingga perlu diberi alat bantu nafas ya. Jadi cepat banget gejalanya. Kalau bisa ya itu tadi, yang penting pencegahan lebih mudah kita kerjakan daripada kalau memang sudah masuk tahap pengobatan. Ya. Oke, siap dok. Lanjut. Kayaknya ini pertanyaan terakhir dari peserta kita, dari Pak Muhammad Naufal Hidayat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Noval, saya domisili di Bekasi, Kota Bekasi, tepatnya Jatibening ya. Saya ingin nanya, dok, selama ada virus pandemi corona ini, kita kan harus senantiasa menjaga imunitas ya. Sebagai yang telah diterangkan tadi, menjaga makanan, terus kita minum vitamin. Apakah kita meminum imbus ataupun obat untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu berbahaya, dok? Karena saya pernah baca-baca di artikel itu tidak disarankan, dan lalu virus corona ini kan sangat mengerikan ya. Bahkan setelah kita sembuh pun, paru-paru pun kita tuh mengalami penurunan fungsi ya. Bahkan ada treats yang bilang umur kita bisa berkurang. Apakah itu benar, dok? Terima kasih. Oke, dok. Silakan. Ya, jadi untuk vitamin memang sangat direkomendasikan. Kalau teman-teman punya vitamin C, boleh boleh dikonsumsi vitamin C ya. Setiap hari itu boleh rutin. Tapi kalau untuk untuk imunomodulator ya, kayak misalnya imbus dan sebagainya, ya sebaiknya itu tidak usah. Itu cukup dari kita melakukan olahraga, terkena paparan sinar matahari yang cukup, makanan yang bergizi, ditambah tadi dengan vitamin. Itu sudah jauh lebih baik, dan lakukan hidup PHBS.
Saya rasa itu sudah cukup. Oke. Dan Kalau kemudian misalkan nih, Dok, tadi kan yang salah kedua satu ya. Ya, ya. ya. Yang kedua tadi, kalau virus yang udah terkena COVID-19 menurunkan kemungkinan jangka hidup ya, itu sih hanya Allah yang tahu ya. Artinya tidak ada penelitian orang yang sudah terkena COVID-19 akan menurunkan resiko daya tahan hidupnya jadi berkurang dan menurun, itu tidak. Fungsi paru, nah ini tergantung dari berat ringannya penyakit yang ditimbulkan gitu. Jadi kalau misalnya kita tadinya cuma gejalanya hanya ringan saja atau yang tanpa gejala, ya tentu tidak akan terkena penurunan fungsi paru. Yang akan mengalami penurunan fungsi paru bila pasien-pasien yang mungkin sebelumnya dia mengalami komplikasi terhadap penyakit COVID-19, misalnya yang dia tadinya diintubasi, diberikan alat bantu nafas, ya, yang misalnya paru-parunya sudah terkena pneumonia tadi, itu jadinya lebih berat, ya tentunya nanti ada komplikasi yang ditimbulkan mungkin setelah sehat, mungkin. Tapi ya kalau dia sudah dinyatakan sembuh, saya rasa sih itu udah enggak lagi ya. Jadi tergantung dari ininya si pasien, klinisnya pasien saat dia terkena penyakit COVID-19. Jadi tidak semua pasien yang sudah kena COVID-19 parunya jadi mengalami penurunan fungsi. Jadi tergantung dari berat ringannya yang dia lalui. Oke, apakah udah terjawab? Sudah. Oke. Wah, kayaknya ini adalah pertanyaan terakhir ya, Dok, untuk sesi sharing kita hari ini. Antusias teman-teman juga sungguh luar biasa.